Apakah kamu pernah merasa lelah setelah berbuat baik? Atau merasa terbebani ketika kebaikan kita tidak dihargai? Jika iya, video ini untuk kamu. Di video ngalor ngidul kita kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu, bagaimana menjadi pribadi yang bijaksana dan mampu melakukan kebaikan tanpa merugikan diri sendiri ataupun terbebani oleh kebaikan yang kita lakukan. Mengapa kebaikan terkadang merugikan dan membebani diri sendiri? Kebaikan adalah salah satu hal yang membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Namun, seringkali kita merasa lelah dan terbebani ketika kebaikan yang kita lakukan tidak selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Terkadang, kita berharap orang lain akan mengapresiasi atau bahkan membalas kebaikan kita, yang akhirnya bisa membuat kita merasa kecewa. Merasa terbebani oleh kebaikan yang kita lakukan bisa terjadi jika kita merasa terlalu banyak memberi tanpa mendapatkan imbalan, atau jika kebaikan tersebut tidak sesuai dengan kapasitas kita. Untuk mencegah hal ini, berikut beberapa tips yang dapat membantu. 1. Kenali batas diri. Jangan memaksakan diri untuk membantu orang lain jika itu melampaui kemampuan fisik, emosional, atau finansial Anda. Menyadari bahwa Anda memiliki batas adalah hal yang sehat. 2. Berbuat baik dengan ikhlas. Pastikan kebaikan yang Anda lakukan berasal dari hati, tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Jika Anda melakukannya dengan harapan tertentu, rasa terbebani lebih mungkin muncul. 3. Pilih prioritas. Tidak semua orang atau situasi membutuhkan bantuan Anda. Fokuslah pada tindakan yang benar-benar bermakna dan membawa dampak positif. 4. Latihan mengatakan tidak. Tidak semua permintaan bantuan harus dipenuhi. Mengatakan tidak bukanlah hal yang egois, tetapi bagian dari menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. 5. Berikan ruang untuk diri sendiri. Pastikan Anda tetap memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan pribadi. Berbuat baik tidak berarti mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri. 6. Hargai upaya Anda sendiri. Ingatkan diri Anda bahwa kebaikan Anda adalah pilihan, bukan kewajiban. Beri penghargaan pada diri sendiri atas apa yang telah Anda lakukan. 7. Refleksi dan evaluasi. Sesekali, evaluasi kebaikan yang Anda lakukan. Apakah ini membuat Anda merasa lebih baik, atau malah sebaliknya? Ini akan membantu Anda menyesuaikan cara Anda berbuat baik di masa depan. 8. Dengan pendekatan yang bijaksana, Anda dapat terus berbuat baik tanpa merasa terbebani. Anda layak merasa damai dan bahagia dalam prosesnya. Selain tips-tips tadi, perlu kita ingat juga bahwa pamrih dari kebaikan yang tulus akan bersifat otomatis. Salah satu inti dari kebaikan yang tulus adalah melakukannya tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Namun seringkali kita mendapati bahwa meskipun niat kita baik, kebaikan yang kita lakukan bisa memunculkan pamrih atau harapan tanpa kita sadari. Hal ini bisa terjadi ketika kita mulai berharap agar orang lain mengapresiasi atau membalas apa yang telah kita lakukan. Namun penting untuk memahami bahwa pamrih yang muncul dari kebaikan yang tulus seharusnya tidak dipaksakan atau direncanakan, melainkan menjadi efek samping atau hasil yang bersifat alami dan otomatis. Kebaikan yang dilakukan dengan niat yang murni seringkali menghasilkan pamrih yang tidak perlu kita tuntut atau harapkan. Kenapa pamrih bisa muncul secara otomatis? Karena kebaikan menumbuhkan koneksi manusiawi. Ketika kita berbuat baik, meskipun tidak mengharapkan balasan, seringkali orang lain merasa tersentuh dan terdorong untuk memberi respons positif. Ini adalah bentuk pamrih yang alami, di mana kebaikan kita mempengaruhi perasaan orang lain, yang kemudian mereka balas dalam bentuk terima kasih, penghargaan, atau bahkan tindakan positif lain. Kebaikan memperkuat hubungan sosial. Tindakan baik yang dilakukan dengan ikhlas, bisa memperkuat hubungan sosial kita dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita membantu seseorang, mereka mungkin merasa terikat dan ingin memberi balasan, atau menunjukkan rasa terima kasih. Kebaikan ini mendorong rasa saling mendukung, dan mempererat hubungan, yang bisa dilihat sebagai pamrih yang muncul secara otomatis. Pamrih yang tidak terlihat. Seringkali, pamrih dari kebaikan yang tulus, muncul dalam bentuk kepuasan batin, kedamaian, dan rasa bahagia. Meskipun ini bukan balasan langsung dari orang lain, pamrih semacam ini tetap menjadi bentuk penghargaan untuk diri kita sendiri. Kita merasa senang telah berbuat baik, dan itu memberi kita rasa nilai diri yang lebih tinggi. Bagaimana memastikan pamrih tetap bersifat otomatis? Untuk menjaga agar pamrih dari kebaikan tetap bersifat otomatis, kita perlu memastikan beberapa hal. Fokus pada tujuan kebaikan, bukan balasan. Jika kita berfokus pada manfaat yang dapat diberikan kebaikan kita kepada orang lain,
kita akan lebih mudah melepaskan diri dari harapan untuk mendapatkan imbalan. Kebaikan yang dilakukan tanpa berharap balasan akan menghasilkan kepuasan batin yang lebih murni. Menerima apa adanya. Ketika kita berbuat baik, terimalah kenyataan bahwa tidak semua orang akan membalas dengan cara yang kita harapkan. Bahkan, terkadang, balasan yang kita terima mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah kita berikan. Jika kita bisa menerima hal ini, pamrih kita akan tetap bersifat alami dan tidak terbebani. Jaga keikhlasan dalam memberi. Keikhlasan adalah kunci agar pamrih tidak menjadi beban. Ketika kita memberi dengan hati yang lapang, kita akan merasa puas tanpa mengharapkan apapun sebagai gantinya. Hal ini memungkinkan pamrih yang muncul untuk tetap bersifat otomatis, seperti penghargaan yang datang dengan sendirinya. Pamrih dari kebaikan yang tulus tidak perlu dicari atau dipaksakan. Ketika kita berbuat baik dengan niat yang murni, pamrih itu akan muncul secara alami, baik dalam bentuk apresiasi dari orang lain, maupun kepuasan batin kita sendiri. Kebaikan yang dilakukan tanpa ekspektasi akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih murni dan bebas dari beban, karena kita memberi dengan sepenuh hati, tanpa terikat pada hasil. Kebaikan itu berat, hanya yang memiliki kapasitas yang mampu melakukannya. Kebaikan bukanlah tindakan ringan yang bisa dilakukan semua orang tanpa usaha. Ia membutuhkan keberanian, kesabaran, dan ketulusan yang mendalam. Ketika seseorang memilih untuk berbuat baik, ia seringkali harus melawan ego, menanggung risiko ditolak, atau bahkan menghadapi ketidakadilan. Namun, justru itulah yang membuat kebaikan begitu bernilai. Hanya mereka yang memiliki kapasitas hati yang besar, pikiran yang bijak, dan jiwa yang tegar yang mampu melakukannya secara konsisten. Kebaikan adalah bukti kekuatan seseorang, bukan kelemahan. Jadi, jika Anda merasa kebaikan itu berat, anggaplah itu sebagai pengingat bahwa Anda sedang berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat dan bermakna. Karena tidak semua orang sanggup menempuh jalan ini, tetapi mereka yang mampu akan membawa terang bagi dunia. Berbuat baik adalah tindakan mulia, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Kebaikan tidak berarti mengorbankan diri, hingga melupakan kebutuhan dan batasan kita sendiri. Anda tidak bisa menuangkan sesuatu dari cangkir yang kosong, maka menjaga diri sendiri adalah bagian penting dari kebaikan. Berbuat baik tanpa merugikan diri berarti mengenali batas Anda, berkata tidak ketika perlu, dan tetap menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Kebaikan sejati adalah yang dilakukan dengan ketulusan, tanpa memaksakan diri, sehingga Anda tetap memiliki kekuatan untuk terus berbagi. Ingat, merawat diri adalah langkah awal untuk membantu orang lain dengan lebih maksimal. Kebaikan terkadang pengorbanan. Kebaikan seringkali membutuhkan pengorbanan, baik berupa waktu, tenaga, atau kepentingan pribadi. Dalam membantu orang lain, kita mungkin harus melepaskan kenyamanan, atau menunda kebutuhan diri sendiri. Kebaikan sejati adalah kesediaan untuk memberi, meski terkadang membutuhkan pengorbanan. Berkorban adalah bentuk keikhlasan yang menunjukkan keberanian dan ketulusan hati. Namun, berkorban tidak berarti menjadikan diri kita sebagai korban. Tindakan ini harus dilakukan dengan bijak, di waktu dan tempat yang tepat, serta untuk tujuan yang benar. Berkorban tanpa pertimbangan hanya akan membawa kerugian bagi diri sendiri dan mungkin tidak memberi manfaat yang nyata. Sebaliknya, ketika dilakukan dengan kesadaran dan kebijaksanaan, pengorbanan menjadi langkah mulia yang tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa kita. Ingat, berkorban yang sehat adalah yang tetap menjaga keseimbangan antara memberi dan mempertahankan kesejahteraan diri. Dengan begitu, pengorbanan Anda menjadi bermakna tanpa harus kehilangan diri sendiri. Sekian pembahasan ngalor ngidul bermanfaat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda bersedia like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih, karena dukungan Anda sangat berarti bagi pertumbuhan channel ini. Sampai bertemu di pembahasan yang lainnya.